A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ala ni'matillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Sedulurku dimanapun kalian berada, semoga kalian semuanya sehat selalu, sehat pikirannya, sehat hatinya, dan selalu memiliki niat-niat yang baik untuk kedepannya. Berkah alhamdulillah sedulur semuanya. Di sini saya akan membahas sesuatu yang sedang terjadi dan berikan pesan kepada khusus Kang Samsudin dan para penonton channel Kang Periaha, entah siapapun itu yang menonton. Kita ambil hikmah dari pelajaran yang sedang terjadi. Padahal kasus seperti ini bukan satu kali dua kali, dari sejak zaman dulu pun sering terjadi, dan bahkan sampai saat ini pun banyak oknum-oknum yang lain masih berkeliaran. Entah siapapun itu, terserah. Yang jelas yang harus diedukasi itu kita juga, yang harus dikasih pemahaman pembelajaran itu kita juga, yang harus menggali dan mencari ilmu pembelajaran juga kita juga. Jangan sampai gampang mudah terbodohi dengan trik-trik yang sedang terjadi, dan bukan hanya yang sedang terjadi, yang sedang viral. Di tempat-tempat lain pun banyak itu. Cari aja di YouTube pun banyak itu. Pemasangan susuk dan yang lain sebagainya. Pemasangan susuk loh, untuk apa? Ya, untuk ini, untuk ini. Banyak. Penarikan jimat, untuk ini. Banyak. Udah. Saya tekankan pesan terbuka untuk Kang Samsudin. Gali lagi istilahnya, sama-sama lah kita yang menonton, siapapun, sama-sama gali lagi ilmu agama. Sampai kapanpun kita tetap belajar. Apa yang sudah lalu biarlah berlalu. Ketika kita sudah melakukan sesuatu, ada istilahnya efek yang tidak baik, bertanggung jawablah dengan baik, sebaik-baiknya gitu. Nah, diperbaiki juga apa yang menjadi kesalahan. Dan ini sebuah fakta sebetulnya, jangan mengelak lagi. Ya, yang dilakukan itu memang trik, yang dibuat itu memang settingan. Ini sekedar edukasi, hiburan, ada nilai hikmah yang disisipi dalam video pertarungan atau dalam istilahnya pengobatan. Memang itu salah saya, ini trik dan yang lain sebagainya. Terbuka aja, minta maaf, apa susahnya? Selama kita masih hidup, diberikan napas oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertobatan, ada pengakuan, ada penyesalan, maka Allah akan memaafkan. Beda lain istilahnya kita memberikan pembelaan, beda lagi ceritanya nanti. Udah, sadari aja saya salah. Nah, nanti untuk kedepannya siapapun jangan sampai istilahnya mengotori agama. Orang yang memakai jubah atau kedok agama, pakai imamah, pakai sorban dan yang lain sebagainya, jangan sampai dirusaklah. Pertanggungjawabannya berat. Pertanggungjawabannya berat. Alam ruh, alam kandung, alam dunia, alam kubur, siksa kubur, nikmat kubur, pembangkitan. Nah, entah tuh bagaimana pertanggungjawabannya, baik di dunia maupun di akhirat. Udah, akui saja. Dan ini pesan untuk siapapun, bukan hanya untuk Kang Samsudin yang punya konten yang memang settingan. Cantumkan di awal video, ini hanya hiburan semata dan ambil hikmahnya saja. Kan bisa, itu lebih elok dan bijaksana. Dan untuk pengobatan jangan yang neko-neko, jangan pakai trik dan yang lain sebagainya, cukup dengan doa. Kalau memang kamu istilahnya ahli spiritual, saya yakin tidak akan menyalahi aturan hukum agama, hukum syariat Islam, apalagi Anda yang beragama Islam, apalagi yang memang paham, punya landasan agama. Saya yakin mungkin Anda ini hilaf atau kamu ini hilaf. Nah, siapapun pasti ada hilaf. Tapi yang lebih baik itu orang yang mengakui kesalahan. Nah, ketika mengakui kesalahan, diperbaiki ke depannya, mohon ampun kepada Allah, sudah beres, ada ampunan. Seperti yang sudah saya bahas tadi di awal, selama masih ada nafas. Dan itu memang dilakukan, terjadi, disadari. Sudah buat klarifikasi, meminta maaf, bertanggung jawab apa yang sudah dilakukan, baik di hadapan manusia ataupun nanti istilahnya pertobatan kepada Allah, perkara hablum minallah ataupun dengan perkara hablum minannas. Bereskan semuanya selama masih ada nafas, daripada nanti menyesali lebih. Hukum dunia seberapalah, hukum Allah nanti baik di dunia maupun di akhirat akan dirasakan sendiri. Ini pesan terbuka untuk siapapun, untuk yang mendengarkan, orang yang memang istilahnya mempercayai atau istilahnya mencari penyembuhan atau keilmuan kepada orang-orang semacam ini, harus punya juga basic agama. Belajar itu sampai mati. Saya pun sama, masih belajar.
Terus gali ilmu agama agar tidak mudah dibodohi. Syirik musyrik sering terjadi, menduakan Allah. Bercabangnya pikiran, hati-hati dengan yang namanya pikiran. Ya. Allah itu mengikuti prasangka makhluknya, itu harus diingat. Ya. Udahlah, akui saja. Saya tekankan lagi nih sekali lagi. Akui saja. Pertobatan, menyadari kesalahan, beres. Jangan sampai adanya pembelaan, nanti makan lebih parah. Walaupun tidak ada hukum dunia, contohnya Anda lepas dari hal yang semacam ini, ingat hukum Allah akan selalu berlaku, baik dunia maupun di akhirat nanti. Ya. Jangan sampailah ini untuk pengikutnya harus lebih cerdas lagi, harus lebih terbuka lagi. Jujurlah dengan apa yang sedang terjadi. Untuk pelakunya bertobatlah. Dan untuk orang yang di luar sana yang memiliki konten serupa, berikan kebijaksanaan bahwa yang disajikan ini hanya konten hiburan, dan ambil hikmahnya saja, bahwa istilahnya yang hak pasti akan selalu menang melawan kebatilan. Itu mungkin hikmahnya. Nah, dukun kan istilahnya batil nih. Seorang pemuka agama contohnya kan yang hak, kebaikan akan selalu menang melawan kejahatan ataupun keburukan. Itu kan mungkin hikmahnya ke situ. Gak apa-apa. Pengobatan ya silakan monggo. Gitu. Tapi jangan sampai ada trik dan yang lain sebagainya. Kasihan pemikiran orang rusak, akidah seseorang rusak. Luruskan pikirannya yang bagus dan yang harus itu. Kita luruskan pikirannya agar sehat. Selaras dengan hati. Disuruh untuk taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah. Kan bisa. Jika pikiran sehat selaras dengan hati, mendekatkan diri kepada Allah, hakul yakin penyakit akan sembuh. Kalau memang itu penyakit dari sihir dan yang lain sebagainya. Kalau terindikasi penyakit medis, sarankan ke dokter. Ya. Sarankan ke dokter. Kalau sudah terlanjur konsul ke kita doakan juga. Jadi lahir batin kan maksudnya. Sering terjadi dan bagus. Jangan sampai ini dimutlakkan, ini sihir, ini santet, ini harus dibersihkan rumahnya, ada yang ditanam, kita masukkan apa. Naudzubillahi min dzalik. Buat tim contohnya, udahlah, jangan terlalu panjang lebar. Intinya ini hanya pesan singkat dan sederhana untuk Kang Samsudin. Sadari saja, akui saja kesalahan, mohon maaf kepada masyarakat, perbaiki kesalahan. Mohon ampun kepada Allah. Pasti Allah akan angkat lagi kok derajatnya. Allah itu mudah mengangkat derajat seseorang, dan Allah pun sangat mudah untuk menurunkan derajat seseorang. Sadari saja. Hidupkan gak lama juga. Orang yang belajar kepada orang yang memang salah, merusak aturan syariat Islam, pasti efeknya selalu resah, cemas, gelisah, was-was. Enak hidup seperti itu? Kan tidak ada kebaikan, tidak ada keberkahan. Yang dicari dari ilmu itu keberkahannya. Apalagi praktisi yang dalam bidang pengobatan, cari itu keberkahannya juga sama. Cukup dengan doa atau contoh yang diajarkan oleh Rasulullah dengan air doa dan yang lain sebagainya. Kan bisa juga, tidak harus menggunakan trik. Ini sudah merembet nantinya dianggap tabu agama oleh orang yang memang minim pemahamannya. Ya, ini tugas kita bersama. Tugas kita semua untuk memberikan edukasi. Ya, mungkin hanya itulah. Semoga menjadi edukasi juga kebaikan untuk saya pribadi, karena yakin saya dan percaya mungkin saat ini orang itu jelek di mata manusia, tapi nggak tahu juga, nggak menutup kemungkinan dia bertobat sampai matinya dia istrinya taat, surga jaminannya. Tapi saat ini dia taat, di akhirnya laknat, wah neraka bagiannya. Itu hak Allah. Tapi memang sering terjadi. Jadi intinya apa? Jangan menjelek-jelekan seseorang dengan berlebihan. Cukup arahkan, ingatkan saja. Kita nih sama-sama pribadi harus memperbaiki diri juga. Ya, apa yang salah di dalam diri kita masing-masing, apa yang kurang dalam diri kita masing-masing, perbaiki juga kita. Jangan hanya bisa menghakimi tapi tidak mau dihakimi. Hakimi dirimu sendiri juga. Ya, setiap orang pasti ada sisi kebaikan, ada sisi keburukan. Dan ada kehilapan-kehilapan yang dilakukan. Perbaiki itu. Ini pesan untuk saya pribadi dan untuk kita semua.
terkhusus untuk Kang Samsudin, sadari saja. Pertobatan, mengakui, mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada semua masyarakat. Cukup seperti itu. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari. Yang mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekiranya ada kekhilafan, kesalahan dari penyampaian saya mohon maaf. Saya pun manusia biasa yang selalu belajar, sampai kapanpun tetap belajar. Jadilah guru hikmah yang baik, jadilah guru agama yang baik. Jangan sampai kita terbutakan oleh nafsu dunia. Ya, jangan sampai kita merusak hukum aturan syariat Islam, karena itu pertanggungjawabannya berat. Dan bagi siapapun yang belajar keilmuan dan yang lain sebagainya, hati-hati, lihat dasar agamanya juga. Jangan sampai bablas, jangan sampai melenceng seperti itu. Dan jika sekiranya ada kebaikan yang saya sampaikan, itu semuanya mungkin datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya tutup, akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam seduluran.